Pertemuan kali ini. Gimana kabar anak-anak? Baik kan? Sudah jenuh ya? Sekarang kita akan melanjutkan topik kita sebagai lanjutan dari topik kemarin, yaitu dampak dari perkembangan iptek. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian iptek. Tujuan pertama. Tujuan kedua, bagaimana teknologi itu terjadi karena adanya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang kemarin sudah jelaskan, guru hanya mengulangi kembali, menegaskan kembali bahwa teknologi adalah keadaan pengetahuan manusia tentang bagaimana cara untuk memadukan sumber-sumber guna menghasilkan produk-produk yang dikehendaki, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan yang meliputi cara atau metode, keterampilan, proses, teknik, perangkat, dan bahan mentah yang menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Itulah pengertian. Bagaimana adik-adik? Untuk lebih melengkapi dari pengertian itu, berikut ini Pak Guru akan menayangkan video dan silakan para siswa sekalian dapat menyimaknya. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Ya, menurut Presiden Joko Widodo, saudara, jika ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dimaksimalkan, maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kita butuh terobosan-terobosan, jalan pintas yang cerdik, yang mudah, yang cepat. Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi.
Kita butuh inovasi-inovasi yang disruptif, yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang, yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan, yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan, yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan, yang mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa. Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguatan teknologi, penguasaan teknologi, kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam kita. Memang negara kita kaya, boksit, batu bara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita tidak melakukan hilirisasi industri. Kalau kita melakukan hilirisasi industri, kita pasti bisa melompat lagi. Jika kita semuanya segera serius berbenah bersama-sama. Saya yakin kita mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan. Momentumnya ada sekarang. Tatkala kita antara 2020 sampai 2024 berada pada puncak periode bonus demografi. Jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan menggunakan cara-cara baru, maka saya yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan kita. Nah, setelah Anda menonton film, para siswa sekalian, bagaimana tanggapan kritis Anda terhadap video yang baru saja Anda saksikan? Ya, silakan Anda menanggapi itu dengan menjawab pada kolom yang telah tersedia. Jadi bagaimana sikap Anda terhadap perkembangan iptek saat ini? Itu salah satu pertanyaan. Yang kedua, bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi perkembangan itu? Kemudian
interface-nya seperti yang Anda lihat. Ada layar. Anda mengisi kolom yang telah disediakan, yaitu iptek yang digunakan apa, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, kemudian sikap. Dengan baik, termasuk dalam menggunakannya, pengembangan dan lainnya sebagainya, karena iptek merupakan anugerah atau pemberian Tuhan. Kita hendaknya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berdasarkan sikap yang takut akan Tuhan, yang berdasarkan Alkitab. Iptek yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia, sebagai wujud ucap syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkan kepada kita. Demikian pemaparan singkat ini mengakhiri pertemuan kita saat ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengetahuan yang diberikan kepada kami. Biarlah pengetahuan yang kami miliki dapat kami kembangkan terus untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Oke, pertemuan kita selesai. Mudah-mudahan kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Di tempat ini, saya dengan mengucapkan demikianlah penyampaian dari Pak Guru. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya.